Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya pada sehat-sehat ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian siap-siap dulu, siapkan buku tulis dan alat tulisnya, rapikan tempat duduknya, dan jangan lupa lihat di sekitar kalian, apalagi di meja, di kolong mejanya. Jika ada sampah, tolong ambil dan buang sampahnya terlebih dahulu ke tong sampah. Ya, sudah ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Berarti 30 siswa ini masuk semua ya. Oke, alhamdulillah semuanya pada sehat-sehat, seger-seger. Oke, anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan data, tunggal, dan tabel distribusi frekuensi. Nah, ada yang masih ingat ukuran pemusatan data itu ada apa aja sih? Betul, ada min, terus median, terus modus. Betul sekali. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Nah, datanya itu data berkelompok. Tetap sama itunya untuk mencari min, median, dan modus. Ya, tapi ini menggunakan data kelompok. Ya. Oke, anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ya, ilmu statistika ya anak-anak, ilmu statistika yang dipelajari itu kita akan banyak menemukan di kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya nih kayak perhitungan laba, rugi, terus pemilu, terus data pemerintahan di desa, data orang-orang yang sudah menikah ataupun yang belum, data orang yang sudah meninggal, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Nah, oke, anak-anak, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, siswa mampu memahami ukuran pemusatan data berkelompok melalui kegiatan proyek ya. Yang kedua itu siswa mampu menentukan min, median, dan modus data berkelompok. Yang ketiga, dengan rasa percaya diri, jujur ya, terus bertanggung jawab selama proses pembelajaran dan bekerja sama dengan teman-teman sekelompoknya. Itu yang diharapkan dari pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman, jadi nanti setelah pembelajaran ini selesai, nanti kita akan membuat satu proyek ya, di mana proyek ini dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti Ibu akan membentuk kalian atau membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Berarti satu kelompoknya itu ada 5 orang. Oke? Untuk itu kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan, yaitu ukuran pemusatan data berkelompok. Oke, materi yang pertama kita masuk ke min ya, atau min. Nah, min, kalian masih ada yang tahu min itu apa sih? Oke, benar sekali. Min itu yaitu nilai rata-rata. Nah, untuk nilai rata-rata pada data kelompok ini, rumusnya pun hampir sama dengan min pada data tunggal. Jadi, rumus min itu pada data kelompok yaitu min sama dengan jumlah perkalian antara frekuensi dan titik tengah dibagi jumlah frekuensi seluruhnya. Nah, itu hampir sama dengan data tunggal ya. Jadi titik tengah ini nanti akan diambil atau didapatkan dari rentang suatu data kelas min gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke median. Yang kedua ya, median. Median ini ada yang tahu median itu apa?
Ada yang masih ingat? Oke, benar sekali. Median itu nilai tengah ya. Untuk rumus di median pada data kelompok ini, itu rumusnya seperti median sama dengan TB. Nah, TB ini adalah tepi bawah ya. Nanti akan lebih jelasnya pada contoh. Jadi tambah letak median. Letak median itu N/2. N itu banyaknya data atau frekuensinya, jumlah frekuensi. Nah, dikurangi F. F itu frekuensi kumulatif, jadi frekuensi sebelum kelas median. Lalu dibagi F atau frekuensi kelas mediannya sendiri gitu ya. Lalu P itu interval. Interval ini banyaknya angka atau data gitu yang ada pada kelas median. Ya, sudah paham? Oh, belum ya, karena belum begitu spesifik gitu ya, belum jelas seperti nanti kita akan coba ke contoh. Oke, selanjutnya itu yang ketiga itu ada modus. Nah, ada yang tahu modus itu apa? Ada yang masih ingat kah? Pasti dong tahu ya modus itu apa. Ayo apa? Nilai yang paling sering muncul. Betul sekali, modus itu nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk modus sendiri rumusnya itu modus sama dengan TB itu ya tepi bawah ditambah delta F1. Nah, delta F1 ini yaitu frekuensi pada kelas modus itu dikurangi dengan frekuensi di atasnya ya. Terus dibagi delta F1 ditambah delta F2. Nah, untuk delta F2 ini didapatkan dari kelas modus ya, frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi di kelas yang bawahnya gitu. Paham? Untuk interval sama dengan kayak pada median tadi gitu. Oke, masih ada yang bingung? Oke, nanti lebih jelasnya pada contoh ya. Selanjutnya itu ada contoh ya. Di sini ada contoh, itu pada tabel ya, sebuah tabel. Nah, sudah terlihat. Di sini kita akan mengulas dulu yang pertama yaitu min ya, untuk rata-rata. Nah, untuk min itu sendiri ya kan rata-rata, rumusnya itu min sama dengan jumlah perkalian frekuensi dan titik tengah dibagi jumlah frekuensi seluruhnya. Nah, untuk mencari titik tengah itu sendiri diambil dari rentang data. Kita lihat baris pertama itu 30 sampai 34. Nah, itu titik tengahnya itu diambil dari situ. Berarti kita urutkan aja 30, 31, 32, 33, 34. Berarti ada 5 ya, 5 buah angka ya. Nah, titik tengahnya yang mana? 32. Jadi titik tengah dari 30 sampai 34 itu ada 32. Nah, lalu frekuensinya berapa? Di sini ada 5 frekuensinya ya. Jadi nanti frekuensi dikali titik tengahnya gitu. Titik tengahnya 32 berarti dikali 5. Nah, nanti ke bawahnya, baris ke bawahnya itu sama. Mencarinya seperti itu, nanti dijumlahkan. Nah, habis dijumlahkan lalu dibagi frekuensi jumlah ke frekuensi seluruhnya. Kan ada 50, jadi jumlah perkalian itu, jumlah hasil perkalian frekuensi dengan titik tengah lalu dibagi dengan frekuensi keseluruhannya yang 50. Paham? Oke, pinter banget. Kalian udah cepet tanggap ya. Terus yang kedua itu median. Nah, untuk mencari median itu kan ada tepi bawah. Nah, tepi bawah ini ya dicarinya yaitu kita cari median tepi bawah di misalnya nih di baris kedua. Di baris kedua itu 35 sampai 39. Ya, untuk tepi bawahnya itu mencarinya yaitu 35 dikurangi 0,5. Nah, hasilnya itu 34,5. Berarti untuk mencari tepi bawah itu nilai yang batas bawah yang paling kiri itu di kelas median itu dikurangi 0,5 ya, seperti itu untuk tepi bawah. Untuk mencari letak mediannya, kelas mediannya itu gampang sekali, hanya rumusnya dengan N bagi 2. Nah, N ini banyaknya data. Nah, banyak data di sini kan ada 50 ya, di tabel ini 50 lalu dibagi 2 jadi 25 ya. Terus caranya gimana Bu ngambilnya? Lah, itu gampang. Ini jadi
Caranya, kita pada baris pertama kan ada 5 frekuensinya, baris kedua ada 7. Nah, kita tambahin frekuensinya, ditambahin, berarti 5 ditambah 7 kan 12. Wah, itu belum sampai 25. Terus 12 itu ditambah yang bawahnya lagi, frekuensi bawah 13. Oh, udah 25, berarti disitulah kelas mediannya. Paham? Oke, lanjut ya ke frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini frekuensi sebelum kelas median. Nah, kita di kelas mediannya itu pada baris ketiga ya. Berarti 40 sampai 44. Nah, yang frekuensinya 13 itu kelas median. Jadi, frekuensinya itu sebelum kelas median. Sebelum kelas median kan ada 7 sama 5 frekuensinya. Berarti dijumlah 5 ditambah 7 ada 12 frekuensinya. Berarti frekuensi kumulatifnya 12. Paham? Oke, baik, selanjutnya ke frekuensi kelas median. Untuk frekuensi kelas mediannya ini tadi kita di frekuensinya itu di 40, di kelas median itu di 40 sampai 44. Berarti kelas mediannya itu 13. Oke, untuk intervalnya itu tadi kita ambil kelas median 40 sampai 44. Nah, 40 sampai 44 kita rentangkan atau urutkan 40, 41, 42, 43, 44. Berarti ada berapa? Ada 5. Nah, itu banyaknya angka dari rentang tersebut, dari rentang data itu. Ya, berarti 5. Ya, paham? Paham. Oke, jadi sampai sini udah paham ya tentang median. Lalu selanjutnya itu yang ketiga, modus. Nah, untuk modus itu caranya sama untuk lebih bawah ya, sama kayak median, mencarinya seperti itu. Jadi ibu lanjut ke mencari delta F1 sama F2 ya. Oke, untuk delta F1 ini carinya yaitu dengan tadi kelas median, kelas modus ya, maaf. Kelas modus ini ada di baris yang keempat, berarti yang banyaknya 15. Kita cari yang paling banyak frekuensinya, berarti 15 ya. Nah, itu kelas modusnya ya. Terus untuk mencari delta F1 yaitu frekuensi yang kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Sebelumnya itu kan 13, berarti 15 dikurangi 13 itu sama dengan delta F1. Untuk delta F2-nya berarti kelas modus, frekuensi kelas modus itu dikurangi dengan kelas frekuensi di bawahnya. Jadi 15 dikurangi 10 berarti sama dengan sama dengan 5 ya. Oke anak-anak, selanjutnya setelah tadi ibu sudah memaparkan materinya, sekarang kita akan membuat sebuah proyek. Nah, proyek apa? Proyek ini berarti menghitung ya, kalian mendata berat badan teman kalian, teman sekelas berarti di sini. Lalu nanti kalian cari atau hitung min, median, dan modusnya. Sudah paham tadi caranya gimana dan rumusnya bagaimana, itu sudah paham ya? Oke. Nah, jadi sekarang silahkan membentuk 6 kelompok ya, beranggotakan 5 orang per kelompoknya. Sudah, silahkan duduk sesuai kelompok. Oke, sudah. Kalau sudah, silahkan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan mengambil LKPD di ibu. Oke, sudah, semuanya sudah dapat LKPD-nya. Oke, kalau begitu silahkan kalian lihat di LKPD itu ada tabel kosong. Nah, tabel kosong itu kalian isi dengan data berat badan teman-teman kalian ya. Kalian bisa kan membuat tabel distribusi frekuensi. Minggu lalu kan kita sudah belajar, jadi kalian terapkan di sini juga. Nah, untuk itu kalian isi LKPD itu sesuai dengan perintah ya, sesuai perintah yang ada di LKPD. Paham anak-anak? Oke. Untuk itu masih ada yang bingung, silahkan tanyakan sekarang ya. Apakah udah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, baiklah ibu mulai proyek ini ya. Silahkan kalian mengerjakan dengan baik dan jujur ya. Oke, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, alhamdulillah pengerjaan proyeknya sudah selesai ya. Oke, sekarang untuk setiap kelompoknya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari proyek tadi. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan. Oke, sudah selesai ya dari kelompok 1. Selanjutnya
dari kelompok 2. Silahkan untuk maju ke depan. Oke, sudah selesai juga dari kelompok 2. Terima kasih. Yang terakhir berarti kelompok 6 ya. Silahkan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah semuanya sudah semua ya mempresentasikan hasilnya. Dan kalian benar-benar keren, benar-benar ternyata kalian cepat tanggapnya, cepat pahamnya ya. Alhamdulillah. Kesimpulan dari hasil proyek kita apa? Ada yang tahu? Oke, bagus. Apa? Oke, meannya dari berat badan siswa di kelas ini berapa? 45,6. Oke, bagus. Untuk mediannya, ayo dari kelompok mana? Oke, kelompok 2 berapa? 50,1. Oke, semuanya sama ya hasilnya. Oke, untuk modusnya ada yang tahu berapa jadinya? Oke, modusnya 53. Oke, jadi semuanya paham ya anak-anak gimana untuk mencari min, median, dan modus pada data berkelompok. Alhamdulillah, akhirnya tujuan dari pembelajaran hari ini tercapai. Oke, untuk itu silahkan kalian buka bukunya, buku matematikanya halaman 20. Nah, nanti kalian silahkan isi ya, jawab pertanyaan tersebut, nanti dikumpulkan minggu depan. Oke, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang, kalian kurang paham atas penjelasan Ibu. Silakan kalian boleh tanyakan dimanapun dan kapanpun kalian mau bertanya gitu ya. Silahkan kalian tanya ya, jangan malu untuk bertanya, nggak apa-apa. Ibu mah senang gitu ya kalau anak Ibu itu bertanya tentang pelajaran yang emang kalian belum mengerti tapi kalian untuk mencoba untuk mengerti gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.